Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Angel Amatapuri dari Prodi Manajemen Informatika semester 3 MIP 3A. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi data karyawan Politeknik Negeri Sambas menggunakan aplikasi Excel. Pertama-tama kita buka pada aplikasi ini, kita buka exam. Ini akan start. Kemudian kita klik admin untuk membuat database. Di sini saya sudah buat database dengan nama database karyawan. Dalam database karyawan ini terdapat 6 field. Yang pertama yaitu 6 field ataupun 6 tabel. Yang pertama yaitu biodata karyawan. Kemudian ada login, daftar karyawan Poltesa, gaji karyawan, jam kerja, dan kehadiran karyawan. Kita masuk ke Excel. Kita buka dokumen Excel. Nah, ini sudah hasil inputan dari aplikasi saya. Untuk melihat kode pemrograman ataupun tampilannya, kita klik developer, file Visual Basic. Nah, di sini ada user form 1 yang mana itu data login, kemudian ada tampilan data karyawan. User 3 berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita input ataupun sebagai laporan. Kemudian sama pada data karyawan Politeknik Negeri Sambas. Kemudian kita menggunakan ODBC untuk menghubungkannya ke database. Saya menggunakan ODBC. Nah, di sini saya membuatnya dengan nama data K. Kemudian kita tes. Nah, apabila ada notifikasi seperti sukses di sini, maka ODPC sudah berhasil. Oke. Kemudian kita buka modul yang telah dibuat. Modul ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Nah, modul ini sudah berhasil. Kemudian kita buka ke Yusufkom 5. Kita jalankan. Misal kita klik delete. Di sini kita tulis tampilkan. Ini kan sudah ada inputan yang telah dimasukkan. Pertama-tama kita menambah data terlebih dahulu. Misal kita tambah data ke kehadiran karyawan. Nama Maya, misal hari Jumat 22 bulan 10 2023. 2022. Keterangannya tidak hadir. Kemudian kita tambah data. Nah, data karyawan berhasil disimpan. Oke. Nah, apabila kita ingin mengedit keterangan Maya tidak hadir, tadi kita ubah menjadi hadir. Nah, data berhasil diedit. Kemudian oke. Kita lihat di tabel apakah sudah terinput. Nah, ini ada Maya Jumat jadi hadir. Sudah terinput dan di database pun juga terinput di kehadiran karyawan. Kita lihat di kehadiran karyawan. Terus. Nah, sudah terinput yaitu Maya Jumat
22 dan 10 hadir. Kemudian kita coba untuk tampilan hapus. Hapus data, delete. Untuk klik delete ini akan muncul ke kolom tampilan. Nah, misal Maya, Maya tadi yang kita inputkan ya, kita hapus. Jumat 22 bulan 10 2022, terangannya hadir, kita hapus, kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Maka kita okekan. Kemudian kita lihat di database apabila apakah sudah berhasil dihapus. Nah, coba. Nah, sudah terhapus dengan Maya, sudah terhapus juga. Kemudian kita lihat apa-apa saja program yang ada pada tabel ini. Untuk tabel biodata karyawan, jam kerja karyawan, sama gaji karyawan dan data karyawan memiliki fungsi yang sama. Di sini juga terdapat eh, command button ataupun ikon tampilkan laporan dan tambah edit hapus. Untuk tadi yang tambah hapus edit itu sama fungsinya dengan tabel yang saya buat contoh satu tadi. Untuk tabel kan laporan, tampilkan ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita input pada biodata karyawan. Kemudian laporan ini berfungsi untuk mengepil seluruh data yang ada di biodata yang ada di database karyawan. Misal seperti ini, laporan. Nah, tampil seperti ini. 5. Kita lihat kode program pada delete. Delete ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita hapus. Sebelum kita klik, nah di sini ada user form 2. Yang mana user form 2 ini apabila kita klik icon delete, maka akan masuk ke user form 2 sebagai tampilannya. Kemudian ada print. Print ini juga masuk ke user form 2 karena pada cetak di situ ada di user form 2. Begitu juga tampilkan dan tambah data serta edit data. Kemudian login. Ini untuk utama sebelum kita masuk ke aplikasi. Masuk ke user form 1. User form 1 ini terdapat form login. Nah, di sini kita buka, kita klik F5 ataupun kita jalankan. Kemudian di sini ada kode program pada login. Untuk pada login ada user form 2 ini setelah kita login maka akan tampil ke user form 2 untuk menampilkan data ataupun tabel yang ada di data karyawan Politeknik Negeri Sambas. Kemudian di form login ini terdapat tambah user yang mana insert into login yang mana sesuai dengan user dan password ini sesuaikan dengan nama database. Kemudian tersimpan pada sheet 1 rank 4. Kemudian ada MS Inbox ini notifikasi bahwa user sudah berhasil. Itu untuk penambahan. Dan apabila untuk disimpan,
Di sini ada select from login, yang mana teks 1 sebagai user dan teks 2 sebagai password. Kemudian apabila sudah kita klik, misal Dea, kita masukkan passwordnya. Kemudian simpan, atau disimpan, kemudian login. Nah, di sini ada nama, alamat. Kemudian kita hapus, kita lihat, kita buka user form 2. User 2, kita lihat di hapus. Hapus, di sini ada pertama-tama delete. Delete ini ya artinya hapus. Kemudian from biodata karyawan ini bertujuan pada tabel database biodata karyawan, yang mana nama di text box 1. Kemudian ada select. Select kita sisipkan di from biodata karyawan. Kemudian ada sheet rank 4 ini fungsi untuk di mana tempat hasil inputan tersebut pada Excel, yang mana di sini saya simpan di rank 4 di sheet 2. Kemudian MSG box ini berfungsi untuk notifikasi hasil data yang telah kita inputkan. Kemudian ada edit. Di sini hampir sama dengan hapus, cuma membedakan yaitu update. Kalau tadi hapus delete, jadi di sini kita ubah jadi update, sesuaikan dengan program yang ingin kita simpan. Kalau seperti ini RS-nya sesuaikan. Kemudian di sini ada sheet 2. Di sini kita menyimpan kalau MS box ini sebagai notifikasi. Kemudian ada tambah. Kalau hapus kan delete, ini edit update. Kalau tambah berarti insert. Kalau berarti ini insert into biodata karyawan. Kalau biodata karyawan ini sesuaikan nama database kita. Kemudian ada seperti tadi sama, ada sheet-nya sebagai tempat penginputan data, dan ini ada MSG box-nya sebagai notifikasi bahwa data sudah berhasil disimpan. Kalau RS untuk menghubungkannya ke database, dan database yang mana ada CN dan RS. Kemudian ada user from tampilkan. Nah, kalau tampilkan ini agak berbeda, yang mana apabila kita klik tampilkan maka akan tampil pada user from 3. Kita lihat kode program di user from 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan listbox untuk menampilkan user from, untuk menampilkan data yang telah kita input. Nah, kita klik di sini, kita masukkan di user form aktif ada listbox, kolom sesuaikan, dan sheet-nya ada di sheet 2. Berarti kita tampilkan data yang ada di sheet 2, mulai dari rank 4 sampai J24. Ini fungsi dari tampilkan. Kemudian ada laporan. Nah, di laporan ini kita bisa menyisipkan ataupun menyimpan data sheet di sheet 2 bisa dan kita cetak, yang mana kita hubungkan pada user from 1. Termasuk dari user from 1 ini yaitu semua data yang ada di semua data yang ada di aplikasi karyawan. Nah, kita lihat tampilan di user form laporan. Kita coba. Nah, tampil seperti ini. Mungkin itu hasil dari kode program untuk hapus edit tambah. Tabel selanjutnya kita
Sama, samakan aja dan sesuaikan dengan nama database ataupun tabel database yang kita buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.